Ada dua hal, kalau dua hal itu kita pegang kuat dan jadikan fondasi dari seluruh kehidupan kita, maka percayalah kita tidak akan mudah goyah, mudah putus asa. Kita nggak akan mudah menyerah dengan semua keadaan yang ada. Apa dua hal itu? Kalau ada yang mau catat silakan catat. Kalau tidak sudah dengarkan dan hafalkan. Nomor satu, apapun juga yang kita alami dalam hidup ini, baik maupun buruk, enak maupun tidak enak, susah maupun senang, besar maupun kecil, berat maupun ringan, kalau yang kita buat itu semua mengikuti dengan serius apa yang Tuhan Yesus pernah ikuti, maka percayalah tidak ada seorang pun di antara kita yang gampang menyerah, gampang putus asa. Ingat nomor satu ini, semua kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah pernah lakukan. Dia pernah berkata kepada kita semua, seorang murid gak pernah lebih dari gurunya. Saudara, itu sebabnya apapun yang kita buat, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita alami, selalu aplikasikan. Yesus pernah begini enggak? Waktu dia mengalami seperti ini, sikapnya bagaimana? Saya ingin setiap kita mulai hari ini memegang kuat dua hal ini. Yang pertama adalah apa saja yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan, dia minta kita mengikuti seperti dia. Maka itu berkali-kali dalam perjanjian baru ditekankan bahwa kita harus sama seperti dia. Kita harus sama seperti dia dalam segala hal. Seulangi lagi, apapun yang kita alami, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita mau buat dalam hidup ini, selalu tanyakan, Tuhan Yesus waktu dia ngalami itu bagaimana? Maka di luar apa yang kita temukan ternyata tidak pernah Yesus buat, pasti itu salah dan jangan pernah melakukan. Contoh kecil saja, ketika dia disakiti, dia tidak pernah membalas. Nah, berarti kita tidak boleh melakukan itu. Ketika dia dicobai oleh si jahat, dia harus dijunjung tinggi untuk sepertinya dimuliakan oleh si iblis dengan berkata, bukankah ada janji kalau engkau jatuh, malaikat-malaikat menatang engkau. Dia diberikan satu kesempatan yang luar biasa oleh si jahat. Semua kekayaan dunia kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Dia tidak pernah menerimanya itu. Jadi apa saja yang kita mau lakukan, yang kita buat, yang kita pikirkan, semuanya aplikasikan dengan hidup Tuhan kita. Nomor dua, apapun juga yang kita alami dalam hidup, usahakan dengan sungguh-sungguh kembali kepada firman Tuhan. Kembali pada firman Tuhan. Tahun 50-an akhir itu tanda kegerakan gereja di Amerika. Waktu itu sejarah mencatat Amerika sempat merosot setelah Perang Dunia Kedua itu. Tapi tiba-tiba ada sebuah gerakan yang diberi nama Back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Ayo semua kembali ke Alkitab. Saudara, kalau dalam kehidupan kita, apa saja yang kita buat, yang kita alami, kita kembalikan ke Alkitab. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita berusaha untuk melakukannya, itu akan indah sekali. 2 hari ini ada 2 pendeta yang hubungi saya. Satu di Nabire, satu di Jakarta. Bicara sama, mereka kesulitan untuk biaya pembangunan gedung gereja. Nah, yang di Nabire itu tanya kepada saya, mungkin donatur-donatur pesat bisa membantu kami untuk membangun gedung gereja ini. Nah, saya bicara kepada mereka berdua sebagai rekan pendeta. Saya bilang begini, kenapa kita nggak mau kembali kepada prinsip Alkitab? Ya, yang satu tersinggung. Jadi menurut Bapak, saya selama ini nggak seperti Alkitab melayani. Oh bukan. Dengarkan dulu saya cerita. Saudara, kalau kita lihat 28 pasal Kisah Para Rasul, renungkan itu. 28 pasal Kisah Para Rasul. Tidak pernah satu kali pun Petrus maupun Paulus atau rasul-rasul yang lain memimpin doa malam, memimpin doa puasa untuk bicara, ayo kita berdoa untuk minta fasilitas. Bahkan bicara pun tidak, apalagi berdoa. Itu mengagumkan. Dengarkan. Di pasal 2 Kisah Para Rasul dituliskan hari itu kira-kira 3.000 jiwa percaya Yesus setelah pada hari Pentakosta. Bayangkan. Nah yang kumpul itu 120 murid.
Berarti gereja pertama di dunia jumlahnya 3.120 jiwa. Lalu ayat 47 berbunyi demikian. Dan Yahweh menambahkan jumlah mereka setiap hari dengan orang yang diselamatkan. Coba saudara renungkan. Kalau jumlah pertama 3.120, lalu setiap hari yang Maha Kudus menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bisakah kira-kira ngitung? Kita ngitung. Sebulan bisa nggak 5.000 jiwa? Pasti lebih. 2 bulan, 6 bulan. Nah saudara, kita bayangkan hari itu, zaman itu di Yerusalem hanya ada 2 gedung besar. Satu Istana Herodes, 2 bait suci. Mungkinkah Petrus bentuk panitia sewa gedung untuk kebaktian? Mengumpulkan 3.000 sekian ratus orang hari pertama saja. Dan tiap hari jumlahnya ditambah. Saudara bisa bayangkan betapa ngeri ketika gereja tidak kembali kepada prinsip Alkitab itu. Kita lihat terus makin bertambah jumlah itu. Paling tidak, mereka itu butuh transport. Walaupun zaman itu hanya ada 3 alat transportasi, 1 kapal, 2 kereta dengan unta, yang ketiga jalan kaki. Seharusnya ketika mereka harus nginjil keliling, paling tidak Petrus akan memimpin doa semalam, jemaat mari kita kumpul uang, beli kuda 4, unta 2, atau bagaimana, karena mereka perlu transportasi. Bahkan sampai 2 ayat terakhir di Kisah Rasul 28 ditulis begini, Paulus menyewa rumah 2 tahun penuh di kota Roma, dan dia menerima semua orang dan menyampaikan dengan berani kerajaan surga itu. Jadi sampai pada akhir Kisah Para Rasul pun dituliskan Paulus itu sewa rumah, nggak beli. Nah kenapa gereja sibuk? Lalu saya berkata kepada 2 rekan pendeta itu, berapa jemaat saudara? Yang 3.120 orang aja nggak sibuk cari tanah, beli gedung atau sewa gedung. Lalu prinsipnya apa? Yang satu tanya dengan rendah hati. Prinsipnya saya bilang, kalau kita mengutamakan orang, maka Tuhan akan menyiapkan fasilitas. Itu prinsip yang ada. Kita sudah berjalan sekian tahun dalam pelayanan ini, baik yang baru bergabung maupun sudah lama. Pernahkah kita doa untuk fasilitas selama ini? Tapi lihat Papa menyiapkan semuanya. Kenapa? Karena ketika kita ngurus orang-orang itu, otomatis nanti Papa yang punya orang-orang itu akan ngerti sendiri. Saudara, inilah salah satu konsep back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Jadi saya berkata kepada 2 rekan pendeta itu, jadi apa yang tidak ditulis di Alkitab, sebetulnya itu yang dikerjakan gereja, banyak gereja. Tapi justru yang ditulis kita nggak mau melakukannya. Kaget mereka saya bicara begitu. Maka itu 2 hal ini perlu kita pegang dalam hidup. Apa saja yang Yesus pernah buat, ikuti itu. 2, aplikasikan semuanya pada firman Tuhan. Alkitab bilang apa? Yakinkan itu saudara. Bertahun-tahun, kalau saya nggak berkata sudah 36 tahun, saya hidup dengan Tuhan. 26 Agustus yang lalu, saya mensyukuri 36 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Dan selama 36 tahun ini saya melihat betul Papa itu setia. Selama kita ngurus orang, Papa akan siapkan fasilitas. Maka itu jangan ada yang pernah berhenti karena fasilitas tidak ada. Jangan pernah kecewa ketika keadaan menyakiti kita. Hidup seperti Yesus hidup. Maka kalau kita mau hidup seperti Yesus hidup, kita akan lihat nanti kemuliaan Tuhan itu sungguh nyata dalam diri kita masing-masing. Jadi saya ulangi lagi, paksakan diri kita memegang 2 hal ini. 1, ikuti Tuhan Yesus. Lakukan apa yang Dia lakukan. Aplikasikan dalam keadaan apapun juga. Kita tahu waktu Yesus Tuhan kita ngalami ini bagaimana keadaan. Begitu pula firman Tuhan. Kita pegang firman. Kita pegang firman. Apa yang kita bisa buat dalam keadaan apapun juga selain kita melihat Yesus Tuhan kita. Di Indonesia ini saudara, hanya ada 1 orang yang punya gelar atau julukan penutur kejernihan. Dia bukan orang Kristen, dia orang Hindu, namanya Gede Prama. Lagi sekali cuma dia yang punya dijuluki orang penutur kejernihan. Nah, satu kali saya lihat acara dia di TV, bukunya banyak. Sekarang itu bukunya banyak diminati orang-orang. Itu yang saya kagum. Dia bukan Kristen, tapi dia bisa menyatakan filosofi hidup. Dan memang kita harus berhati-hati. Tapi lebih daripada itu, kalau dia yang belum mengenal seperti kasih yang benar seperti kita kenal, tapi bisa disebut penutur kejernihan, mari semua kita juga bisa. Nah, suatu hari di acara TV saya nonton, dia cerita bahwa belum lama ada orang kasih saya
satu kantong kresek ini. Dia bawa kantong kresek hitam. Tapi maafkan dulu bagi para pemirsa, kalau nanti kamera akan syuting, akan mengambil gambar, ini apa? Jangan ada yang marah. Dan saya minta maaf lebih dulu. Saudara, begitu kagetnya semua kita yang menonton. Ternyata dalam kantong kresek yang dia terima dari seseorang itu isinya kotoran sapi. Nah, semua kaget. Kenapa kotoran sapi? Lalu dari kantong kresek itu dia bicara singkat, nggak ada 3 menit. Saya percaya hampir semua orang sangat marah, bahkan tersinggung kalau diberi kotoran sapi ini. Akan marah, tersinggung. Tapi dia berkata gini, tapi bagi saya seorang petani, saya terima dia sebagai pupuk untuk tanaman saya. Terus selesai acara itu. Jadi pemirsa dibuat berpikir sendiri. Maka itu dalam hidup ini, kalau Tuhan Yesus sudah memberi contoh-contoh buat kita, untuk apa saja. Hanya Yesus yang pernah berkata, kasihlah musuhmu, berkati orang menganiaya kamu. Gila itu. Tapi itulah Yesus Tuhan kita. Kita percaya bahwa kalau kita ada sampai hari ini, karena Dia memberi kemampuan buat kita. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ada 2 hal. Kalau 2 hal itu kita pegang kuat dan jadikan fondasi dari seluruh kehidupan kita, maka percayalah kita tidak akan mudah goyah, mudah putus asa. Kita nggak akan mudah menyerah dengan semua keadaan yang ada. Apa 2 hal itu? Kalau ada yang mau catat, silakan catat. Kalau tidak, sudah dengarkan dan hafalkan. Nomor 1, apapun juga yang kita alami dalam hidup ini, baik maupun buruk, enak maupun tidak enak, susah maupun senang, besar maupun kecil, berat maupun ringan, kalau yang kita buat itu semua mengikuti dengan serius apa yang Tuhan Yesus pernah ikuti, maka percayalah tidak ada seorang pun di antara kita yang gampang menyerah, gampang putus asa. Ingat nomor 1 ini, semua kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah pernah lakukan. Dia pernah berkata kepada kita semua, seorang murid gak pernah lebih dari gurunya. Saudara, itu sebabnya apapun yang kita buat, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita alami, selalu aplikasikan. Yesus pernah begini enggak? Waktu dia mengalami seperti ini, sikapnya bagaimana? Saya ingin setiap kita mulai hari ini memegang kuat 2 hal ini. Yang pertama adalah apa saja yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan, Dia minta kita mengikuti seperti Dia. Maka itu berkali-kali dalam perjanjian baru ditekankan bahwa kita harus sama seperti Dia. Kita harus sama seperti Dia dalam segala hal. Saya ulangi lagi, apapun yang kita alami, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita mau buat dalam hidup ini, selalu tanyakan, Tuhan Yesus waktu Dia ngalami itu bagaimana? Maka di luar apa yang kita temukan ternyata tidak pernah Yesus buat, pasti itu salah dan jangan pernah melakukan. Contoh kecil.